Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, tulang ini pada manusia dibedakan menjadi dua, ada tulang rawan atau kartilago atau tulang yang lebih lentur ya, kemudian tulang keras atau disebut juga osteon berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan ini memiliki struktur yang lentur, contohnya seperti tulang daun telinga, cuping hidung, persendian, dan antara tulang rusuk ya. Jadi kalau kita coba pegang telinga kita, daun telinga kita itu memang sebenarnya adalah tulang ya, tapi strukturnya lebih lentur. Kemudian tulang keras. Jadi tulang keras ini sesuai dengan namanya memiliki tekstur atau struktur yang lebih keras dibandingkan tulang rawan. Contohnya seperti tulang betis, tulang paha, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Nah, tulang-tulang ini di mana sih letaknya ya pada tubuh kita? Itu nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah tulang rahang bagian bawah itu termasuk dalam jenis tulang tidak berbentuk. Artinya dia tidak memiliki bentuk tetap ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya tidak beraturan. Kemudian di sini ada tulang lengan atas. Ini disebut sebagai bentuk pipa karena memang bentuknya lurus ya, seperti ini, bulat seperti pipa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ruas tulang belakang. Di sini dikategorikan sebagai jenis tulang pendek. Nah, di sini memang kita lihat untuk ruas tulang belakang itu memang tulangnya tersusun pendek-pendek ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai tulang belikat. Nah, tulang belikat ini dikategorikan sebagai jenis tulang pipih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tulang belikat itu bentuknya pipih ya, atau gepeng, lempeng seperti itu ya bentuknya, maksudnya pipih tadi. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah proses pembentukan tulang ya. Jadi pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan dari masa pembentukan janin. Jadi dari semasa kita berada di dalam kandungan ibu, itu tulang sudah mulai terbentuk. Namun pada saat usia janin, tulang yang terbentuk baru terbentuk tulang rawan. Jadi tulang keras itu belum terbentuk. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut sebagai osifikasi. Jadi tulang rawan ini lama-lama akan berubah menjadi tulang keras ya. Kalau kita lihat di sini ada prosesnya ya. Jadi tulang rawan itu letaknya ada di ujung-ujung tulang. Andai kata ini adalah tulang lengan kalian ya, pada setiap ujungnya itu ada tulang rawan. Nah, tulang rawan ini nanti lama-lama akan membelah. Jadi ini ada seperti sel-selnya ya. Sel-selnya itu lama-lama akan membelah, lalu dia akan memanjang. Jadi tempat pemanjangan tulang itu berada di setiap ujung tulang ini tadi ya. Nah, lama-lama dia akan memanjang seperti ini lalu membesar ya. Nah, tulang rawan ini semakin bertambahnya usia kita, maka tulang rawan ini akan diganti menjadi tulang keras. Seperti itu ya. Itu adalah proses pembentukan tulang. Lalu yang selanjutnya ini adalah susunan rangka tubuh manusia. Nah, ini adalah susunan mulai dari kepala sampai kaki ya. Nah, kita lihat di sini, tulang merupakan tempat melekatnya otot, tulang juga disebut sebagai alat gerak pasif. Rangka aksial ya, jadi rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sekarang kita lihat masing-masing bagiannya. Nah, ini adalah tulang tengkorak, bisa dilihat di sini ya. Kita mulai dari tulang ubun-ubun ya, bagian belakang dulu. Di sini yang bagian ini ada pecahannya seperti ini ya, ada batasnya. Jadi ini ada batasnya seperti ini. Ini adalah tulang ubun-ubun. Lalu di bagian sini ada tulang pelipis, di bagian belakang ada tulang tengkorak, lalu bagian sini adalah tulang rahang bawah. Di sini ada tulang lidah, lalu ada tulang rahang atas, ada tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji ini di sini. Kemudian di sini ada tulang dahi. Lalu yang berikutnya
Ini adalah tulang belakang. Nah, ini tadi yang saya katakan sebelumnya, terdiri dari tulang-tulang pendek ya. Kita lihat di sini, ini merupakan gabungan dari beberapa tulang pendek, tulang kecil yang digabung menjadi satu. Lalu di antara tulang ini ada persendian. Ini yang memudahkan kita untuk menggerakkan punggung. Jadi punggung kita bisa diarahkan untuk membungkuk, bisa diarahkan untuk lurus, seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Nah, di sini ada 7 ruas tulang leher ya di sini, kemudian di sini ada 12 ruas tulang punggung, lalu bagian bawahnya lagi ada 5 ruas tulang pinggang, di bagian bawah lagi ada 5 ruas tulang kelangkang, lalu yang bagian akhir ini ada 4 ruas tulang ekor. Jadi jika ditotalkan ini ada sekitar 33 ruas tulang ya yang menyusun tulang belakang kita. Kemudian ini adalah tulang rusuk dan tulang dada. Jadi ini antara tulang rusuk dan tulang dada itu bersambung menjadi satu. Ini bagian-bagiannya. Untuk yang di sebelah kiri ya, ada tulang rusuk sejati. Ini ada 7. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya tulang rusuk palsu, 3 pasang. Lalu ada yang disebut sebagai tulang rusuk melayang, itu ada 2 pasang. Lalu untuk tulang dadanya dibagi menjadi 3. Ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Lalu ini yang bagian dari anggota gerak ya, yang dikatakan sebagai rangka apendikular. Jadi anggota gerak ini ada yang bagian atas atau disebut rangka apendikular atas, lalu ada rangka apendikular bawah atau yang disebut sebagai anggota gerak bagian bawah. Kita lihat untuk yang bagian tangan ya, anggota gerak atas ada lengan atas, tulang lengan atas, ini terdiri dari tulang pipa. Kemudian, nah ini tadi yang dikatakan sebagai tulang pengumpil ya. Tulang pengumpil ini bersambungan langsung dengan bagian tulang lengan atas dengan bagian ibu jari ya. Jadi tulang yang lurus dengan ibu jari ini disebut sebagai tulang pengumpil. Lalu tulang hasta ini bersambungan langsung dengan tulang lengan atas, lalu bersambungan lagi dengan tulang kelingking kita ya, tulang bagian tangan kelingking, jari kelingking ya. Ini disebut sebagai tulang hasta. Lalu di sini ada tulang pergelangan tangan, ini tulang telapak tangan, lalu yang di bagian sini ada tulang jari tangan. Lalu ini ada bagian bawah atau anggota gerak bagian bawah, yang ini adalah tulang paha, lalu ini adalah tulang tempurung lutut, lalu yang ini yang lebih kecil tulangnya adalah tulang betis, lalu yang di bagian depan kaki, di depan bagian betis itu ada tulang kering, lalu ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki.